Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan masih semangat dan tetap bersuka cita. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita begitu banyak yang kita jalani, begitu banyak yang kita alami. Di penghujung tahun ini kita pasti masih semangat dalam memuji Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 38 ayat 19 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan, di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu beraya? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburus pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliput engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, iya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah tidak diam
Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari banyak peristiwa yang tidak dapat kita pahami. Mengapa itu terjadi? Kita mencari jawabannya. Kita bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan dan kehidupan saya? Mengapa harus terjadi ini? Ini pertanyaan yang sering kita utarakan. Tetapi kita tidak kunjung menemukan jawabannya. Seperti renungan kita yang semalam. Allah tidak terselami. Setelah semuanya berlalu, masalah ini berlalu, barulah kita memahami, begini rupanya. Kenapa ada masalah ini? Begini rupanya rencana Allah. Allah itu tidak diam rupanya. Allah mengizinkan itu. Allah menyediakan yang terbaik untuk saya. Baru kita mengerti dan pahami bahwa Allah itu tidak diam. Dalam keheningan, dalam situasi keheningan, Ayub bertanya kepada Allah atas segala yang dialami. Sungguh tak mudah kehilangan segalanya. Dalam sekejap, kita pun pasti bertanya-tanya. Semuanya hilang. Harta hilang, anak pun meninggal, keluarga menjauh, semuanya. Mengapa Tuhan? Pasti kita bertanya. Ya, pasti pertanyaan itu yang muncul. Tentu Tuhan, sidang jemaat Tuhan, tak selamanya diam. Saat Tuhan berbicara, Dia dapat membereskan semua permasalahan kehidupan kita dan permasalahan Ayub. Walaupun demikian, Tuhan menginginkan sebuah kepercayaan yang lebih besar dari Ayub dan kita. Seorang yang dinilai sebagai hamba yang saleh dan taat, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kali ini Tuhan memberi jawaban atas semua kegelisahan dan pertanyaan Ayub dengan menyadarkan tentang siapa Allah yang Ayub sembah itu. Apakah Ayub ragu? Apakah kita juga ragu? Siapa Allah yang kita sembah itu? Apakah kita masih ragu? Sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Jangan pernah ragu, Allah tidak pernah diam. Tuhan ialah Allah yang sang pemelihara kehidupan kita. Tuhan mengungkapkan Ia sanggup melakukan hal-hal besar, seperti mengetahui hukum-hukum bagi langit, memburu mangsa untuk singa betina, mengetahui waktunya kambing gunung beranak, memberi tenaga kepada kuda, dan banyak lainnya. Tadi kita sudah bahas, sidang jemaat Tuhan. Allah mengetahui semuanya, apalagi kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau tidak bertindak? Apakah kita mau memerintah Tuhan? Allah tidak diam. Allah memperhatikan kita. Melalui serangkaian pertanyaan yang kita utarakan, Allah sedang menyadarkan Ayub dan kita untuk kembali mengingat kuasa-kuasa daripada Tuhan yang tidak terbatas, yang jauh lebih besar, melebihi segala persoalan hidup kita dan hidup Ayub. Pemikiran Ayub ditarik jauh untuk melihat kebesaran Allah yang sanggup melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Setelah perdebatan antara Ayub dan ketiga temannya dan Elihu selesai, kini Allah berfirman untuk mengajarkan bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, ada pemeliharaan Allah yang sempurna atas setiap ciptaannya. Tuhan akan diam jika kita bertanya kepadanya. Sebaliknya, dengan caranya Ia akan menjawab setiap kegelisahan kita, setiap masalah kita, persoalan hidup kita. Tuhan tak akan diam jika kita bertanya kepadanya. Ini sudah kita ada masalah, kita tidak datang kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada yang lain. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Amin. Ingat sidang jemaat Tuhan, Allah tidak pernah diam. Dia selalu melihat dan memperhatikan kita. Asal kita mau
mengutarakannya dan bertanya kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan selalu memperhatikan kami. Tuhan selalu peduli kepada kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.